Bab 3311 Levi tiba di Paviliun Utara. Oh, apakah begitu? Kau tidak percaya padaku, kan? Gloria bertanya sambil menikam Ralph dengan pedangnya. Menyembur, hentikan. Jangan sakiti teman-temanku. Aku rela mati menggantikan mereka, jadi tolong jangan bunuh mereka. Saya percaya Anda, oke. Aku yakin kamu pasti bisa. Sonja berteriak putus asa. Dia tahu betul bahwa Gloria tidak akan pernah membiarkan mereka pergi karena hal itu akan memberi mereka kesempatan untuk memperingatkan Levi tentang rencananya. Setelah menyaksikan betapa kejam dan kejamnya Gloria, dia takut Kato dan Ralph akan mati di tangannya juga. Aku berencana untuk membunuhmu segera, tapi penolakanmu dalam menghadapi kematian membuatku penasaran. Karena itu, aku memutuskan untuk membiarkan kalian hidup untuk saat ini. Aku ingin kalian semua menonton saat aku mendapatkan tulang spiritual Forlevia dan pedang ilahi kuno Levi. Bahkan, saya akan menunjukkan kepada Anda semua bagaimana saya menempatkan Levi di bawah kendali saya. Sonja dan yang lainnya menghela napas lega setelah mendengar itu. Apa, dia benar-benar membiarkan kita hidup? Tunggu, dia hanya melihat kita sebagai alat untuk memuaskan hasratnya yang bengkok. Jadi kita mungkin akan berakhir dengan nasib yang lebih buruk daripada kematian. Kunci mereka. Aku akan pergi ke Paviliun Utara untuk membagi harta karun itu. Gloria memerintahkan sambil tertawa. Raut wajah Sonja, Kato, dan Ralph berubah muram saat mendengar itu. Mereka merasa sangat tidak enak karena tetap hidup sementara mengetahui bahwa Paviliun Utara telah selesai. Paviliun Utara akan dihancurkan, dan tidak ada yang bisa kita lakukan untuk itu. Sonja berseru tak berdaya sambil menghela nafas. Dia tahu betul tidak ada harapan untuk Paviliun Utara sama sekali, dan dia benar tentang itu. Sementara itu, kekacauan terjadi di depan aula utama Paviliun Utara. Karena mereka adalah faksi yang kuat dengan fondasi yang kokoh, musuh-musuh mereka menderita banyak korban meskipun mereka telah bekerja sama dengan berbagai faksi lain. Meski begitu, Paviliun Utara masih menjadi korban pengepungan dan hanya bisa berbuat banyak melawan pasukan penyerang. Dalam waktu kurang dari 1 jam, Paviliun Utara telah kehilangan sekitar setengah dari pasukannya, dan tuannya juga terluka parah. Lebih buruk lagi, mereka tidak dapat mengaktifkan formasi penjebak naga di depan aula utama, sehingga mereka tidak dapat sepenuhnya menggunakan senjata mereka yang lebih mematikan. Jumlah musuh yang bergegas menuju aula utama Paviliun Utara terus meningkat seiring berjalannya waktu. Sensos, Boulder, dan Exto mampu menangani pertempuran 7 hingga 8 elit sekaligus, tetapi mereka diserang oleh ratusan elit kali ini. Dengan gelombang musuh yang tampaknya tak berujung mengalir melalui pintu masuk aula utama, 3 orang bijak segera kewalahan. Dengan peluang yang sepenuhnya ditumpuk melawan mereka, semua harapan tampaknya hilang untuk Paviliun Utara. Mereka tidak tahu kepada siapa mereka bisa meminta bantuan, terutama ketika mereka adalah faksi yang sangat kuat dengan sumber daya yang berlimpah. Fakta bahwa Ordo Gerejawi tidak bergabung dengan musuh mereka dalam serangan itu sendiri merupakan keajaiban, jadi mereka juga tidak bisa mengharapkan bantuan dari mereka. Menyerang. Kita harus mengalahkan Paviliun Utara sebelum lebih banyak orang datang untuk membagi harta karun itu. Teriak kepala istana Dewa Serigala saat dia berdiri di luar aula utama Paviliun Utara. Mendengar itu membuat semua orang marah, dan mereka menyerbu di aula utama Paviliun Utara seperti orang gila. Penguasa Paviliun Utara dan anak buahnya mencoba yang terbaik untuk bertahan melawan serangan musuh, tetapi hanya ada begitu banyak yang bisa mereka lakukan dalam menghadapi kekuatan yang begitu besar. Mereka hanya bisa bertahan paling lama 30 menit sebelum Paviliun Utara benar-benar dikuasai. 3 orang bijak terluka parah dan telah dikirim terbang berkali-kali selama serangan itu. Siapa yang mengira bahwa Paviliun Utara akan dihancurkan di jam tangan kita? Kami benar-benar telah mengecewakan tuan kami. Seru mereka serempak tak berdaya. Karena mereka dengan kurang ajar mencoba merekrut Levi saat itu, mereka juga tidak bisa menyalahkannya karena memukuli mereka. Tanpa sepengetahuan mereka, Levi telah mengetahui tentang pertempuran yang terjadi di Paviliun Utara dan bergegas mendekat. Pertempuran ini dalam skala yang jauh lebih besar daripada yang dia lawan di Siperia dengan para dewa. Karena mereka semua adalah elit dalam seni konsumsi, pertempuran itu sangat kacau dan intens sehingga dapat menghancurkan seluruh area sepenuhnya. Bab 3312 lebih baik tidak membunuh 3 orang bijak. Tentu saja,
Levi tidak menyukainya sedikit pun. Dia datang ke paviliun utara dengan harapan mereka membantunya dengan sesuatu, hanya untuk melakukan serangan seperti ini. Urk, kalian bisa bertarung semaumu, tapi bisakah kamu tidak melakukannya saat aku di sini untuk urusan resmi? Yah, terserahlah. Jangan jauh-jauh dariku. Levi berpikir dengan cemberut sambil terus berjalan. Dia segera tiba di luar aula utama tempat sejumlah besar elit bersembunyi. Mereka semua ada di sana untuk membagi harta seperti orang lain, tetapi mereka memilih untuk menunggu sampai paviliun utara dikuasai sebelum menyerbu masuk. Itu adalah cara mereka mendapatkan barang paling berharga dengan biaya serendah mungkin. Karena tempat persembunyian mereka sangat tersembunyi, mereka terkejut ketika Levi muncul seperti itu. Fakta bahwa dia ada di sana berarti tempat persembunyian mereka mungkin telah dikompromikan, dan itu bisa sangat merugikan mereka. Meskipun Levi sudah melihat mereka dari jauh, dia memilih untuk mengabaikan mereka dan berjalan melewati area itu. Dia tidak akan menyerang mereka kecuali mereka menyerangnya terlebih dahulu. Bunuh dia. Orang-orang itu berteriak dengan kilatan mematikan di mata mereka. Levi mungkin memilih untuk mengabaikan mereka, tapi itu tidak berarti mereka akan melakukan hal yang sama untuknya. Lagi pula, ada kemungkinan Levi akan mengungkapkan lokasi mereka kepada orang lain. Dapatkan dia. 4 elit berteriak serempak saat mereka menyerangnya. Aku akan meninggalkan kalian sendirian, tetapi kamu hanya harus berkelahi denganku, ya. Levi berteriak marah ketika dia melihat para elit yang mengelilinginya di 4 sisi. Baik, kalian memilih untuk menyerangku, jadi jangan salahkan aku karena tidak menahan diri. Memukul. Levi berpikir dalam hati saat dia menamparkan salah satu elit di wajahnya, menyebabkan tubuhnya meledak dalam kabut berdarah seketika. Memukul, memukul, memukul. Levi terus memukul 3 elit lainnya ke kehidupan mereka selanjutnya juga. Ratusan elit yang bersembunyi di daerah itu benar-benar terpana dengan apa yang baru saja mereka saksikan. Siapa orang yang lewat secara acak ini? Bagaimana dia begitu kuat? Mungkinkah dia ada di sini untuk mendukung paviliun utara? Jika itu masalahnya, maka kita harus menghentikannya memasuki aula utama. Semua elit memiliki pemikiran yang sama saat mereka saling bertukar pandang. Menyerang. Karena lokasi mereka sudah terungkap, mereka pikir mereka tidak punya pilihan selain membunuh Levi di tempat. Menyerangku adalah kesalahan terbesar yang pernah kalian buat. Seru Levi sambil menggelengkan kepalanya tak berdaya. Dia benar-benar tidak ingin membunuh mereka, tetapi dia tidak akan melakukan apapun ketika ratusan elit mengejar hidupnya. Memukul, memukul, memukul. Yang terjadi selanjutnya adalah pembantaian sepihak yang menentukan yang menyebabkan ratusan mayat berserakan di mana-mana. Levi awalnya berencana mengabaikan kehadiran mereka, jadi mereka akan baik-baik saja jika mereka meninggalkannya sendirian. Dengan kata lain, mereka bertanggung jawab langsung atas kematian mereka. Setelah mengurus orang-orang itu, Levi terus berjalan menuju aula utama. Namun, dia segera menemukan dirinya menemukan sekelompok pria lain yang menunggu. Mirip dengan orang-orang yang baru saja dimusnahkan, mereka juga menunggu pertempuran berakhir sebelum menyerbu untuk membagi harta karun. Tidak menyadari nasib orang-orang Levi yang telah dibantai, mereka mencoba membunuh Levi juga. Secara alami, mereka semua berakhir mati seperti pria-pria sebelumnya. Sama seperti itu, Levi membunuh semua orang yang berani menentangnya saat dia berjalan menuju aula utama, meninggalkan jejak mayat di belakangnya. Karena semua elit yang bersembunyi di luar aula utama bertekad untuk membunuh Levi, dia akhirnya melenyapkan mereka semua. Pada saat yang sama, Levi telah mengalami untuk pertama kalinya betapa kejam dan tanpa ampun ordo gereja itu. Orang-orang ini akan membunuh siapa saja yang kebetulan terjebak dalam kekacauan ini, ya. Levi telah membunuh ribuan elit pada saat dia tiba di luar aula utama paviliun utara. Dia mengerutkan kening ketika dia melihat pertempuran yang menghancurkan bumi yang terjadi di dalam. Sial, saya masih menggunakan untuk 3 sage, jadi kalian sebaiknya tidak membunuh mereka. Kilatan dingin muncul di mata Levi saat dia bersiap untuk membunuh mereka yang berani menyerang 3 orang bijak. Bab 3313 Paviliun Utara menunggu ajalnya. Sementara itu, Gloria sedang berjalan menuju paviliun utara setelah mendapatkan informasi yang dia inginkan. Mereka segera tiba di area yang telah Levi lewati sebelumnya, hanya untuk melihat mayat-mayat berserakan di mana-mana. Hah, ini adalah orang-orang kita dari paviliun barat. Apa yang terjadi di sini? Kenapa mereka semua mati?
Gloria sangat terkejut sehingga dia hampir mengalami serangan jantung di tempat. Dia datang ke sini untuk bertemu dengan para elit itu dan meluncurkan serangan ke Paviliun Utara, tetapi yang menunggunya adalah ratusan dan ribuan mayat. Sepertinya pembantaian sepihak. Siapa yang bisa melakukan ini? Apakah Paviliun Utara meminta bantuan atau semacamnya? Saya tidak berpikir siapapun akan membantu mereka. Mengingat situasi di sini, akan lebih bijaksana untuk mengkhianati mereka sebagai gantinya. Gloria mengerutkan kening ketika dia mendengar apa yang dikatakan anak buahnya. Menurut Sonja dan teman-temannya, Levi adalah satu-satunya harapan mereka saat ini. Namun, Levi tidak tahu tentang pertempuran yang terjadi di sini. Selain itu, konflik antar faksi dalam Ordo Gerejawi tidak ada hubungannya dengan dia, jadi dia tidak akan pernah melibatkan dirinya. Sial, aku tidak bisa memikirkan orang lain yang akan membantu Paviliun Utara keluar. Bahkan jika mereka berhasil menemukan cadangan entah bagaimana, kemungkinan besar anggota mereka sendiri yang telah berlatih di luar. Saya tahu persis apa yang mereka mampu, dan membantai banyak elit ini tidak mungkin bagi mereka. Maksudku, para elit ini dipilih sendiri oleh West Pavilion. Masih ada lagi di depan. Seseorang berseru kaget beberapa saat kemudian. Gloria dan anak buahnya dengan cepat berjalan ke depan, hanya untuk menemukan area yang berserakan dengan mayat juga. Jumlah mayat mencapai beberapa ribu, dan mereka semua dibunuh dengan cara yang sama. Itu adalah pembantaian sepihak lainnya. Orang-orang ini berasal dari Paviliun Selatan. Apakah mereka semua terbunuh juga? Gloria dan anak buahnya panik saat itu. Apa yang terjadi di sini? Rencana kami untuk membagi harta karun Paviliun Utara akan hangus jika mereka berhasil menemukan cadangan yang begitu kuat. Ini tidak akan berhasil. Cepat dan beritahu West Pavilion tentang ini. Ayo, lanjutkan. Setelah menerima perintah Gloria, mereka melanjutkan perjalanan menuju aula utama. Mayat para elit yang sedang menunggu bisa dilihat kemanapun mereka pergi. Orang-orang ini dari Paviliun Timur. Aku tidak percaya mereka semua mati. Darahnya masih segar, jadi kemungkinan besar mereka terbunuh belum lama ini. Saya tidak tahu siapa yang mendukung Paviliun Utara, tetapi ini tidak terlihat bagus untuk saya dan Paviliun Barat secara keseluruhan. Saya telah menunggu terlalu lama untuk hari ini. Ekspresi Gloria berubah suram memikirkan hal itu. Yah, baiklah, lihat apa yang kita miliki di sini. Pria dari Paviliun Pusat, ya. Sungguh sekelompok orang munafik yang tak tahu malu. Serunya sambil mencibir. Sentral Paviliun selalu menjaga sikap ramah dan netral di depan semua orang. Mereka selalu menolak untuk berpartisipasi dalam konflik antar faksi dalam Ordo Gerejawi, namun, mereka mengirim orang-orang mereka ke sini untuk membagi harta karun juga. Namun, siapa yang mungkin membunuh semua orang ini? Kami telah melihat ribuan elit dibantai di luar aula utama Paviliun Utara, tetapi siapa yang bisa melakukannya? Saya yakin berharap mereka ada di sini untuk membagi harta karun bukannya membantu Paviliun Utara. Dengan begitu, kita masih memiliki kesempatan untuk mendapatkan harta karun itu begitu Paviliun Utara jatuh. Dengan pemikiran itu, Gloria menyarankan, mungkin kita harus memeriksa situasi di dalam istana. Saat kelompoknya berjalan menuju aula utama, Levi tiba di pintu masuknya. 3 orang bijak telah dirobohkan untuk ke-7 kalinya dan menderita luka parah sebagai hasilnya. Ada terlalu banyak elit untuk mereka tangani sendiri. Meskipun melawan ratusan elit tingkat tinggi saat terluka parah, 3 orang bijak bertarung dengan gagah berani dan membunuh lusinan serta melukai lebih dari 100 dari mereka. Jika bukan karena gelombang musuh yang terus berdatangan, mereka mungkin sebenarnya bisa memenangkan pertempuran itu. Karena mereka telah menggunakan semua kartu truf mereka, yang bisa mereka lakukan hanyalah menerima nasib mereka dan turun berayun. Setengah dari tangga di luar aula utama Paviliun Utara telah dikuasai pada saat itu. Yang bisa dilakukan penguasa Paviliun Utara hanyalah mempertahankan bagian atas tangga dengan anak buahnya yang tersisa. Bab 3314 Biarkan aku lewat dulu. Kerumunan berkumpul di bagian bawah tangga. Paviliun Utara telah bertahan dalam pertarungan selama hampir 1 jam, dan mereka telah kehilangan sekitar 2/3 dari orang-orang mereka. Orang-orang yang tersisa semuanya menderita luka-luka. Sebagian besar dari mereka juga mengalami luka parah. Tuan, hanya ada sekitar 10.000 dari kita sekarang. Namun, musuh memiliki sekitar 5 hingga 6.000 orang. Jumlah mereka juga meningkat dari menit ke menit.
Selain itu, elit yang tak terhitung jumlahnya bersembunyi di dekatnya. Mereka hanya menunggu untuk menyerang ketika penghalang aula utama Paviliun Utara telah runtuh. Perkiraan jumlah musuh adalah 7 hingga 8.000. Sebagian besar dari kita menderita luka parah. Jika mereka menyerang bersama, tidak mungkin kita bisa memblokir mereka. Paviliun Utara jatuh, dan kita semua akan mati. Faksi kita dihancurkan. Orang-orang dari Paviliun Utara tampaknya jiwa mereka tersedot keluar dari tubuh mereka setelah mendengar itu. Keputusasaan memenuhi hati mereka, dan beberapa dari mereka mulai terisak. Apakah Paviliun Utara akan dihancurkan begitu saja? Namun, penguasa Paviliun Utara tenang ketika dia berkata, bagaimana kabar ketiga tetua itu? Mereka tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Ratusan elit telah mengepung mereka, dan para tetua terluka parah. Tapi mereka benar-benar kuat. Bahkan dengan tubuh mereka dalam keadaan seperti itu, mereka berhasil bertahan sampai sekarang. Namun, sepertinya situasinya sangat mengerikan sekarang. Tidak ada yang bisa kita lakukan ketika para dewa ingin Paviliun Utara dimusnahkan. Petik 2. Semua orang secara kolektif menghela nafas. Mereka tidak menginginkan akhir seperti ini, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk mengubahnya. Paviliun Utara akan dihancurkan begitu saja. Para tetua akan mati di medan perang, begitu pula yang lainnya. Semuanya, aku ingin kalian ingat bahwa kita mati berkelahi. Kami tidak menyerah. Membunuh mereka. Bunuh sebanyak yang kamu bisa. Teriak Tuan Paviliun Utara. Mengenakan biaya. Membunuh mereka. Orang-orang lainnya meraung. Mereka semua siap mati dalam pertempuran. Bahkan jika mereka akan gagal, mereka tidak akan membiarkan musuh mereka dengan mudah menghancurkan tembok mereka. Di tangga di bagian bawah, serta di tangga di sekitar aula utama Paviliun Utara, ada segerombolan elit dari berbagai faksi. Mereka pergi untuk serangan terakhir mereka untuk benar-benar menghancurkan Paviliun Utara. Karena itu, penguasa Istana Harimau Ilahi bahkan berteriak, mereka yang masih bersembunyi, keluar sekarang juga. Saya tahu bahwa Anda semua bersembunyi di suatu tempat di dekat sini. Semuanya sudah berubah seperti ini. Apakah Anda pikir masih ada kebutuhan untuk menjadi begitu rahasia? Kita semua dari Ordo Gerejawi. Tidak ada seorang pun di sini yang tidak mengenal Anda. Mengapa kalian semua begitu sok? Orang-orang dari berbagai faksi ada di sini, kan? Sisanya, ayo keluar. Anda sudah cukup menikmati drama sekarang. Sudah waktunya Anda melakukan sesuatu. Bahkan tidak masalah jika Anda bertindak sebagai umpan meriam kami. Petik 2. Memang, tidak ada orang yang tidak tahu bagaimana ordo gereja itu. Semua orang tahu betul tentang para elit yang bersembunyi. Oleh karena itu, mereka mulai berteriak agar mereka yang bersembunyi keluar. Namun, tidak ada jawaban bahkan setelah penguasa Istana Harimau Ilahi berteriak untuk mereka. Tidak ada yang menjawab, juga tidak ada yang muncul. Namun, itu bukan karena mereka tidak ingin keluar dari tempat persembunyiannya. Itu karena mereka semua sudah mati. Kalau tidak, mereka semua akan muncul saat mereka dipanggil. Orang-orang lainnya menunggu beberapa saat lagi, tetapi tetap saja, tidak ada yang keluar. Lupakan saja, Tuan Harimau. Mereka tidak akan muncul. Yang akan mereka lakukan hanyalah duduk dan bersantai sementara kita melakukan semua pekerjaan kotor. Saya yakin mereka hanya akan muncul ketika kita menghancurkan semua pertahanan Paviliun Utara. Kami cukup mampu sekarang, jadi tidak perlu bagi mereka. Kita bisa mengalahkan tempat ini begitu kita menyerang. Ayolah teman-teman, ayo turunkan Paviliun Utara. Kemudian, kita dapat membagi apapun yang pernah menjadi milik mereka di antara kita sendiri, kata penguasa Istana Harimau Ilahi. Mengenakan biaya, teriak orang banyak. Aura mengintimidasi mengelilingi mereka, dan mereka bertekad untuk menjatuhkan lawan mereka. Situasinya sangat menguntungkan mereka, dan mereka ingin menjatuhkan Paviliun Utara hanya dalam sekali jalan. Kedua belah pihak siap mati dalam pertempuran. Tepat ketika penguasa Istana Harimau Ilahi hendak memberikan perintah untuk menyerang, sebuah suara terdengar, tunggu. Biarkan aku lewat dulu sebelum kamu bertarung. Aku hanya lewat. Biarkan aku lewat. Aku punya sesuatu untuk dilakukan. Bab 3315 Aku tidak mengenalmu. Setelah mendengar itu, pria dari kedua belah pihak membeku dalam sekejap. Kebingungan dan ketidakpercayaan tertulis di setiap wajah mereka. Seseorang lewat di saat seperti ini. Dan dia meminta kita untuk tidak bertarung dulu.
Ini adalah pertama kalinya mereka menghadapi sesuatu seperti ini. Siapa yang mengira seseorang akan meminta mereka untuk berhenti berkelahi sejenak? Pada saat itu, semua orang yang hadir tercengang. Itu luar biasa. Siapa yang akan tahu bahwa sesuatu seperti ini akan terjadi? Apakah orang ini sakit di kepalanya? Apakah dia benar-benar meminta kita untuk terus bertarung nanti? Apakah dia tidak melihat bahwa ada perang yang sedang terjadi sekarang? Kenapa harus lewat sini kalau tidak ada urusan di sini? Apakah tidak ada jalan lain yang bisa Anda ambil? Kenapa harus lewat sini? Tempatnya sangat besar. Pasti ada banyak jalan lain yang bisa kamu ambil. Kenapa di sini? Tidak bisakah kamu melihat jumlah orang di sekitar? Terlebih lagi, semua orang saling bertarung sekarang. Tidak bisakah dia melihat itu? Kenapa dia bersikeras datang ke sini? Apakah dia tidak takut terbunuh secara tidak sengaja? Kedua belah pihak benar-benar tidak bisa berkata-kata, dan mereka semua melihat sekeliling untuk menemukan sumber suara. Pada akhirnya, tatapan mereka mendarat di bagian bawah aula utama. Hai, permisi, lewat. Saat itu, mereka melihat sosok yang memaksa keluar dari pasukan di sebelah kiri. Apakah dia benar-benar menemukan jalannya di 1000 langkah paviliun utara? Di tengah keramaian ini, apa yang salah dengan orang ini? Apakah dia mental? Levi terus menerobos kerumunan, perlahan menaiki tangga. Itu membuatnya tampak seolah-olah dia ingin melewati aula utama paviliun utara. Hei, siapa ini? Tuan Istana Harimau Ilahi bertanya. Semua orang tercengang, menunjukkan bahwa mereka tidak mengenalnya. Dia tampak seperti milik kita sendiri karena kita memiliki tujuan yang sama. Kita semua berencana untuk melewati aula utama paviliun utara. Namun, orang ini tampaknya sakit di kepalanya. Bagaimana dia bisa meminta kita untuk berhenti berkelahi dulu? Siapa ini? Master Paviliun Utara, yang berada di puncak tangga, juga tercengang. Dia belum pernah bertemu orang ini sebelumnya. Mereka hanya memiliki gambaran samar tentang seperti apa penampilan Levi sebelumnya. Dia berusaha untuk tidak menonjolkan diri sambil mencari 3 orang bijak di Paviliun Utara, itulah sebabnya dia menyamar. Oleh karena itu, wajar saja jika orang-orang ini tidak mengenalinya. Orang-orang di sisi penguasa Paviliun Utara juga mencoba yang terbaik untuk mengidentifikasi dia, dan terbukti dari wajah mereka bahwa mereka belum pernah melihatnya sebelumnya. Siapa di bumi ini? Kedua belah pihak memikirkan hal yang sama. Tak satu pun dari mereka yang tahu apakah pria itu teman atau musuh. Itu karena Levi tidak ada hubungannya dengan kedua belah pihak sama sekali. Ya, tolong hentikan apa yang kamu lakukan dulu. Anda dapat terus bertarung begitu saya melewatinya. Petik 2. Sama seperti itu, dia menerobos orang-orang dan melangkah maju perlahan. Semua orang yang hadir menatapnya. Tak lama kemudian, dia mencapai area kosong di mana kedua belah pihak bertemu. Namun, saat dia mencoba untuk terus berjalan melewati pasukan Paviliun Utara yang terluka, dia berkata, "Ayo. Biarkan aku lewat. Permisi." Dia melambaikan tangannya, tetapi tidak ada yang membiarkannya lewat. Mereka berdiri terpaku di tempat dan tidak bergeming. Di mata mereka, Levi adalah musuh mereka yang ingin menjatuhkan Paviliun Utara dan memasuki aula utama mereka. Bagaimana mereka bisa membiarkannya lewat dengan pemikiran seperti itu di benak mereka? "Tinggalkan kami!" Orang-orang berteriak padanya serempak. "Kamu ingin menyerang orang-orang di Paviliun Utara, bukan? Anda salah satu dari orang-orang mereka, kan? Kenapa kamu datang langsung ke kami untuk bertarung?" Mereka bertanya dengan dingin. Meskipun demikian, penguasa Paviliun Utara dapat mengetahui bahwa ada sesuatu yang salah. Dia memperhatikan bahwa orang-orang dari Istana Harimau Ilahi sama bingungnya. Sepertinya mereka tidak mengenal orang ini. Mungkin saja dia bukan salah satu dari mereka sama sekali. Kau berada di balik ini, bukan, Doran? Apakah ini taktik Anda untuk menunda waktu? Anda bahkan meminta orang luar untuk membantu. Sejujurnya, kami tidak tahu siapa orang ini. Selain itu, dengan apa yang terjadi, kami bisa saja menyerangmu. Apakah Anda pikir kami membutuhkan taktik seperti ini? Orang-orang dari Istana Harimau Ilahi tidak bisa tidak menjelaskan ketika mereka mendengar tuduhan itu. Semua orang mengerti dalam sekejap. Mereka sama sekali tidak membutuhkan Levi dalam rencananya. Yang perlu mereka lakukan hanyalah menyerang mereka, jadi mengapa mereka menyia-nyiakan sumber daya? Selain itu, mereka bahkan tidak mengenalnya. Terlebih lagi,
bagaimana mungkin satu orang bisa menyelamatkan seluruh paviliun utara? Bab 3316 di sini untuk melihat 3 orang bijak itu tidak mungkin. Bahkan jika dia cukup kuat untuk menanamkan rasa takut pada orang lain, atau jika dia sebanding dengan salah satu dari 3 orang bijak dari paviliun utara, itu tetap tidak berguna. Tidak ada gunanya dalam situasi seperti ini. Bagaimanapun, satu batu tidak akan pernah bisa mengisi lautan. Adapun taktik mereka, tidak ada yang akan berhasil lagi, jadi mengapa mereka membutuhkan rencana sekarang? Selain itu, berapa banyak waktu yang bisa dia beli dengan melakukan ini? Bahkan jika dia berhasil menyeretnya keluar, itu tetap tidak berguna. Tanpa ada orang yang kuat untuk mendukung mereka, paviliun utara pada akhirnya akan jatuh. Faktanya, musuh mereka hanya akan bertambah jumlahnya semakin lama mereka mencoba menyeretnya keluar. Oleh karena itu, tidak ada gunanya bagi mereka untuk melakukannya. Semakin lama mereka mencoba untuk memperpanjang ini, semakin buruk kematian mereka. Kami, Paviliun Utara, akan bertarung sampai nafas terakhir kami. Tidak perlu skema seperti ini. Selain itu, kita bahkan tidak tahu siapa orang ini. Tidak masalah jika kita mati di medan perang, kita tidak akan pernah menggunakan cara murahan seperti ini, kata Doran. Tuan Istana Harimau Ilahi dapat mengatakan bahwa orang-orang dari Paviliun Utara juga bingung. Sepertinya mereka sama seperti kita. Mereka sama sekali tidak mengenalnya. Apa yang orang ini lakukan? Aku tidak tahu kedua sisimu. Berhentilah mencoba menebak apa yang sedang terjadi, kata Levis sambil melambaikan tangannya. Mengapa kamu di sini? Master Paviliun Utara bertanya. Saya di sini untuk menemukan 3 orang bijak dari Paviliun Utara untuk mengajukan beberapa pertanyaan kepada mereka, kata mantan. Bukankah kamu di sini untuk membuat masalah bagi kami? Kerumunan bertanya dengan marah setelah mendengar itu. Setelah membuang begitu banyak waktu, mereka mengetahui bahwa dia ada di sini untuk ikut campur dengan Paviliun Utara. Tidak mungkin mereka membiarkannya lewat sekarang. Siapa dia? Tapi ternyata dia sama dengan yang ada di anak tangga paling bawah. Hahaha, Tuan Istana Harimau Ilahi dan yang lainnya mulai tertawa. Jadi setelah membuang begitu banyak waktu, kamu di sini hanya untuk mendapatkan Paviliun Utara juga. Dan saya bertanya-tanya mengapa Anda ada di sini sebelumnya. Saya benar-benar berpikir bahwa kartu truf mereka ada di sini. Petik 2. Dalam sekejap, semua orang sepertinya mengerti. Hei, bajingan. Dapatkan di belakang sini, mengerti. Kami telah berjuang sepanjang hari di sini, tetapi tidak ada tanda-tanda Anda sama sekali. Namun, disinilah Anda, berlari ke depan ketika kami telah memilah-milah apa yang akan didapat semua orang. Apakah Anda pikir kami akan membiarkan itu terjadi? Kembali ke sini sekarang. Saya tidak akan memberi Anda apapun tentang apa yang akan kita dapatkan di sini. Kalau tidak, aku akan menjadi orang yang menghancurkanmu menjadi bubur, marahi penguasa Istana Harimau Ilahi. Kembali ke sini. Puluhan ribu pria di belakang mulai berteriak juga. Sementara itu, pasukan Paviliun Utara yang terluka berteriak, pergilah. Seolah-olah mereka ingin mengusir Levi tidak peduli apa karena mereka tidak akan pernah membiarkan musuh mereka memiliki kesempatan untuk mempermalukan mereka. Saat ini, Levi membuat mereka malu. Tak satu pun dari mereka yang bisa menerimanya. Kemudian, pria itu berteriak pada orang-orang dari Paviliun Utara, saya hanya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada 3 orang bijak. Tolong biarkan aku lewat. Saya akan segera pergi setelah saya selesai dengan pertanyaan saya. Aku bahkan tidak akan ambil bagian dalam pertarunganmu. Dia tidak berbohong. Bahkan, dia terlalu malas untuk repot. Apa hubungan hidup dan mati mereka denganku? Namun, sikapnya telah membuat marah Paviliun Utara. Ini hanyalah penghinaan bagi mereka. Selain itu, 3 orang bijak sudah diambang kematian. Bagaimana mereka bisa menjawab pertanyaannya? Setidaknya temukan alasan yang lebih baik. Sekarang kamu mencoba ikut campur dengan para tetua kami. Tidak mungkin, kata Master Paviliun Utara, kilatan dingin di matanya. Saat itu, salah satu bawahannya bergegas ke sisinya untuk melaporkan sesuatu. Ini semakin buruk. 3 tetua sangat dikelilingi, dan mereka tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Haruskah kita mengirim orang untuk membantu mereka? Setidaknya kita harus melindungi mereka, kan? Selama 3 tetua hidup, tidak akan terjadi apa-apa pada Paviliun Utara, bisiknya. Orang-orang di sekitarnya juga menatap Tuan Paviliun Utara dan berkata,
Tuan, mari kita selamatkan para tetua. Tidak ada yang lebih penting dari mereka. Selain itu, kami mengambil headcount lagi sebelumnya. Sonja dan yang lainnya belum kembali. Aset besar Paviliun Utara masih hidup. Jika kita masih memiliki para tetua bersama kita, itu berarti Paviliun Utara masih ada. Bab 3317 Pengkhianatan. Meskipun demikian, penguasa Paviliun Utara menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada gunanya. Kami dikelilingi oleh musuh. Tidak mungkin kita bisa melindungi tempat ini, dan tidak ada keraguan bahwa para tetua akan mati. Paviliun Utara pasti akan jatuh. Jangan buang waktu lagi. Itu benar. Karena mereka sudah mati untuk memusnahkan Paviliun Utara, mereka pasti sudah membuat persiapan yang cukup. Tak satu pun dari kita akan bisa keluar hidup-hidup. Selain itu, tetua mereka sendiri dari masing-masing faksi mengamati bagaimana keadaannya saat bersembunyi di dekatnya. Hanya saja mereka belum menyerang. Namun, jika tetua kita berhasil melarikan diri, mereka tidak akan pernah membiarkan ini pergi. Nasib mereka disegel. Semua orang di Paviliun Utara mengetahuinya. Kematian adalah satu-satunya hal yang menunggu mereka. Tidak ada keajaiban yang terlihat sama sekali. Faktanya, keajaiban bahkan tidak ada dalam situasi seperti itu. Tidak ada harapan lagi. Beginilah kejamnya orang-orang Ordo Gerejawi. Mereka yang tertinggal akan dipukuli. Beginilah nasib Paviliun Utara karena harus mati diputuskan. Mereka hanya bisa bertarung sampai kematian mereka sekarang. Namun, tepat pada saat itu, beberapa pria dari Paviliun Utara berjalan. Kami bersedia menyerah, semuanya. Kami juga tahu di mana harta karun itu disembunyikan. Jika Anda tidak membunuh kami tidak hanya akan menyerah, kami juga akan memberitahu Anda tempat kami menyembunyikan harta karun itu. Petik 2. Di belakang orang-orang ini, beberapa orang lain mulai bergabung dengan mereka. Ekspresi Doran berubah seketika ketika dia melihat mereka. Cedric, Quinlan, Beryl, Julius, apa yang kamu lakukan? Dia meraung marah. Paviliun Utara tenggelam dalam kekacauan. Semua orang saling bertukar pandang. Mereka berhasil tetap kuat karena sepotong iman. Tak satu pun dari mereka takut mati sebelumnya. Namun, bukan karena seseorang telah menyerah, tidak ada dari mereka yang bisa menahannya lagi. Mereka tidak bisa membantu tetapi merasa putus asa dan dikalahkan. Lagi pula, siapa yang tidak takut mati? Bagaimana mereka bisa mengirim diri mereka ke jalan neraka ketika mereka tahu apa yang akan terjadi? Tidak ada makna di balik kematian seperti ini. Itu tidak ada gunanya. Tidak ada yang akan mengingat mereka setelah mereka meninggal. Selain itu, tidak ada yang akan datang untuk membersihkan mayat mereka. Itu terlalu menyedihkan dari kematian. Selain itu, para murid dan kekuatan di belakang keempat pria ini juga telah bergabung dengan mereka. Segalanya menjadi lebih kacau sejak saat itu. Keempat pria itu memiliki pangkat yang hampir sama dengan penguasa Paviliun Utara. Mereka sangat kuat di dalam faksi. Mereka tidak hanya memegang banyak kekuatan, tetapi mereka juga sangat berpengaruh. Pada saat yang sama, penguasa Istana Harimau Ilahi dan yang lainnya mulai tertawa melihat ini. Hahaha, oke, itu bagus. Anda semua dipersilakan untuk menyerah, kata mereka. Dengan orang-orang ini di sekitar, segalanya akan lebih mudah ketika kita membagi Paviliun Utara nanti. Pada akhirnya, hal-hal masih akan sulit jika mereka ingin memasuki aula utama Paviliun Utara atau bangunan lain bahkan jika mereka menjatuhkan faksi. Mungkin saja mereka adalah jebakan yang tersembunyi di mana-mana. Mereka pasti akan terluka jika mereka masuk begitu saja. Bagaimanapun, Paviliun Utara terkenal dengan formasi penjebak naga. Ada kemungkinan bahwa ada jebakan lain yang tersembunyi di tempat lain juga. Dengan kelompok orang ini, mereka tidak hanya memiliki satu masalah yang lebih sedikit untuk ditangani, tetapi mereka juga akan dapat menemukan lebih banyak harta karun. Mereka bahkan bisa meminimalkan korban dan kematian. Itu memukul dua burung dengan satu batu, jadi mengapa tidak melakukannya? Baiklah, kalian semua bisa melangkah maju sekarang, Tuan Istana Harimau Ilahi langsung setuju. Saat itu, keempat pria itu membawa bawahan mereka dan melangkah maju. Dalam sekejap mata, sudah ada sekitar 1000 orang yang mengkhianati faksi dan menyerah. Itu tidak diragukan lagi merupakan pukulan besar bagi pasukan Paviliun Utara yang terluka. Tapi yang paling penting, ini baru permulaan. Doran mulai meneriaki mereka, pengkhianat.
Anda tidak layak menjadi murid di Paviliun Utara. Tidak ada tempat untuk orang sepertimu di sini. Kalian semua memalukan Paviliun Utara. Mereka semua menjadi gila satu per satu. Namun, saat melihat ini, keempat pria itu mencibir, baiklah, baiklah. Kalian semua pria terhormat. Kami yang tak tahu malu, oke. Tapi jadi apa? Kami dapat terus hidup sementara kalian semua menunggu kematian kalian. Mari kita terus hidup tanpa malu kalau begitu. Petik 2. Bab 3318 Apakah kamu buta? Namun, begitu kata-kata itu diucapkan, prajurit yang tersisa di Paviliun Utara merasakan api di hati mereka mulai padam saat rasa dingin meresap. Meskipun mereka yang menyerah akan dipermalukan di depan umum, setidaknya hidup mereka akan terhindar. Sementara itu, mereka yang bertahan pasti akan menemui ajalnya. Pada saat itu, para prajurit yang tersisa bahkan tidak dapat meyakinkan diri mereka sendiri untuk terus bertahan sampai mati. Keempat pria itu memimpin sekitar 1.000 orang bersama mereka saat mereka berdiri di samping serempak. Meskipun benar bahwa menyerah telah membuat mereka pengkhianat, mereka semua setidaknya akan hidup. Pada saat itu, tidak mengherankan bahwa satu-satunya harapan yang dimiliki setiap orang adalah untuk bertahan hidup. Keempat pria itu menoleh ke tentara yang tersisa di kamp dan berteriak, ada lagi. Apakah buruk jika ingin semua orang terus hidup? Tentara mulai goyah. Doran hampir meledak dalam kemarahan. Dia memarahi keempat pria itu, jika Tuan kami mengetahui apa yang kalian berempat lakukan, dia akan marah. Apa kamu tidak malu? Yang membuatnya cemas, keempat pria itu tertawa sebagai tanggapan. Siapa yang akan berpikir begitu banyak di rahang kematian? Ayo, kawan, datang dan bergabunglah dengan kami. Aku ingin tetap hidup. Seseorang dari kamp menyerah di bawah tekanan dan segera berlari keluar. Dalam hitungan detik, ratusan dari mereka memilih menjadi pengkhianat lagi. Doran sangat marah sehingga dia hampir pingsan. Memalukan. Darah berdenyut di telinganya saat kemarahan mengalir melalui nadinya. Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan. Adapun yang tersisa, meskipun mereka tidak bergerak sedikit pun, hati mereka mulai goyah. Tubuh mereka mulai gemetar saat genggaman mereka pada senjata mengendur. Bagaimana mereka bisa terus bertarung pada saat ini? Berhenti. Semuanya, berhenti bergerak. Tidak dapat menekannya lagi, Doran berteriak. Melihat bahwa orang-orang Paviliun Utara telah terpecah di antara mereka sendiri, berbagai faksi di bawah tertawa terbahak-bahak dan mulai mengejek Paviliun Utara. Siapa yang mengira Paviliun Utara akan sangat lemah? Pemimpin Istana Harimau Ilahi tersenyum malu-malu. Ada lagi yang mau menyerah. Dia bertanya. Kalian semua tahu bagaimana ini akan berakhir. Jika Anda terus bertahan, kematian akan menunggu Anda di ujung jalan. Dia mengejek. Tapi kenapa kamu harus mati? Keluar dan bergabunglah dengan mereka yang sudah menyerah, dan kamu akan selamat. Saat itu, keempat pria itu menimpali, tepat. Bergabunglah dengan kami dan tetap hidup. Mengapa repot-repot bertahan? Tidak akan ada keuntungan dari kematianmu. Pemimpin Istana Harimau Ilahi tertawa terbahak-bahak. Lebih penting lagi, tidak ada gunanya bagimu untuk terus bertahan. 3 orang bijak dari Paviliun Utara sedang sekarat. Paviliun Utara akan segera musnah. Pengorbananmu tidak akan berarti apa-apa. Sambil menyeringai, dia melanjutkan, kamu mungkin berpikir kamu melakukan hal yang mulia, tetapi kenyataannya, kamu akan menjadi satu-satunya yang menghargai usahamu. Tidak ada orang lain yang akan mengingatmu. Setelah mendengar alasan pemimpin Istana Harimau Ilahi, kesetiaan banyak orang dari Paviliun Utara mulai bergoyang. Mereka mulai ragu. Itu benar. Siapa yang tidak tahu bagaimana ini akan berakhir? Kematian tidak bisa dihindari. Tapi apa gunanya terus bertahan? Jika seluruh Paviliun Utara terbalik, tidak akan ada orang yang menggali kuburan mereka dan menguburnya. Apa gunanya bertahan? Kita tahu bagaimana ini akan berakhir, jadi mengapa kita harus melanjutkan? Akan sangat bodoh untuk melewati semua masalah. Dentang, dentang, dentang. Satu persatu, orang-orang mulai bangun. Satu persatu, mereka memilih untuk menyerah. Maaf, Guru. Saya tidak ingin mati. Aku ingin hidup. Maafkan saya, Guru. Yang saya inginkan hanyalah tetap hidup. Aku tidak cocok menjadi muridmu. Saya berhutang segalanya pada pengajaran dan bimbingan Anda, Guru, tetapi saya ingin hidup. Dengan itu, semakin banyak yang mulai meninggalkan tentara. Satu persatu,
mereka berlari ke kamp di sebelah mereka dengan niat untuk tetap hidup. Seluruh adegan dimainkan di depan mata Master Paviliun Utara, namun, dia tidak berdaya. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah melihat orang-orangnya pergi. Pada tingkat itu, setengah tentara telah menyerah. Kalian harus pergi juga, selama kamu masih hidup, desak Doran. Dalam hatinya, dia berharap semua orang bisa hidup juga. Lagi pula, jika dia mempertimbangkan situasi yang ada, tidak ada gunanya mengirim orang untuk mati. Namun, mereka yang berdiri di belakangnya menyatakan dengan keyakinan yang kuat. Tidak, jika kita mati dengan terhormat. Kami tidak akan pernah mengkhianati Paviliun Utara. Kita hidup dan mati dengan Paviliun Utara. Doran tersentuh. Itu membuatnya nyaman mengetahui bahwa bahkan pada saat yang genting itu, sebagian besar masih akan tetap setia dan bersedia berjuang dengan semua yang mereka miliki. Apakah kalian sudah selesai? Tidak bisakah kamu melihatku berdiri di sini? Menyingkirlah dari jalanku. Saat itu, Levi telah kehilangan semua kesabarannya. Bab 3319 dengan tinjuku. Kemarahan berdenyut melalui pembuluh darah Levi. Dia tidak percaya bahwa orang-orang di sana menutup mata padanya. Tak hanya itu, mereka berani membuat kegaduhan dengan membuang waktu menasihati orang agar menyerah. Mereka sama sekali tidak mempertimbangkan Levi. Saya tidak peduli siapa yang bertarung dan apa yang terjadi. Biarkan aku lewat. Biarkan aku lewat, dan kalian bisa melanjutkan apapun yang kalian lakukan dan bertarung sampai puas. Levi memerintahkan. Kau membuang-buang waktuku. Membiarkan amarahnya mengendalikan tindakannya, Levi meraung saat kesabarannya yang terakhir hilang. Suara Levi mengalihkan perhatian semua orang pada dirinya sendiri. Dalam sekejap, semua orang mengalihkan pandangan mereka ke Levi. Ada orang lain di sini. Pergi sana. Bukankah aku memintamu untuk pergi ke belakang dan meninggalkan kami sendirian? Pemimpin Istana Harimau Ilahi membentak dengan marah. Iya, pergi sana. Serahkan semua manfaat Paviliun Utara. Jika tidak, kami akan membunuhmu. Kerumunan mulai bernyanyi. Sementara itu, sisa pasukan Paviliun Utara sudah dalam suasana hati yang buruk. Keributan yang disebabkan oleh Levi semakin membuat mereka kesal. Kembalilah ke tempat asalmu. Siapa yang akan memberi jalan untukmu? Mereka berteriak. Bahkan penguasa Paviliun Utara merasa kesal. Nyah, jika Anda berani, datang untuk saya, dan saya akan mengirim Anda terbang ke surga dalam waktu singkat. Dengan itu, Levi menjadi musuh kedua belah pihak. Semua orang yang hadir mengejek dan memarahinya. Baik, jika kamu tidak membiarkanku lewat, aku hanya akan membuat jalan untuk diriku sendiri dengan tinjuku. Ekspresi Levi menjadi gelap saat dia menyesuaikan posisinya, bersiap untuk bertarung. Jika dia membuang waktu lagi, 3 orang bijak dari Paviliun Utara akan dipukuli sampai mati. Dia harus pindah. Buat jalan. Levi meletakkan kaki yang berat ke bawah. Gemuruh. Kekuatan luar biasa bisa dirasakan dari bawah tanah, mengancam akan membelah tanah terbuka lebar. Retakan. Retakan. Tangga di depannya langsung terbelah, memanjang ke aula utama di atas. Ah! Sebuah paduan suara jeritan terdengar sekaligus. Prajurit Paviliun Utara yang tersisa didorong kedua sisi yang berlawanan oleh kekuatan yang luar biasa. Seolah-olah tangan tak terlihat telah dengan paksa mendorong para prajurit Paviliun Utara menjauh. Levi telah mengambil tindakan drastis seperti itu karena 2 alasan. Dia tidak bisa mengecewakan Sonja dan yang lainnya setelah bantuan yang mereka berikan kepadanya. Dia juga tidak bisa mengecewakan dirinya sendiri dengan tidak melihat 3 orang bijak seperti yang dia inginkan. Jika bukan karena 2 motivator, mungkin orang-orang bisa terhindar dari kerusakan. Bahkan penguasa Paviliun Utara tidak dapat menahan kekuatan raksasa itu. Pish! Doran dikirim terbang. Setelah dia mendarat dengan berat, dia mulai memuntahkan darah. Meskipun pasukan Paviliun Utara tidak memiliki potensi penuh, masih ada banyak pejuang yang kuat. Yang mengejutkan mereka, langkah ringan dari Levi sudah cukup untuk membuat semua orang terbang. Mereka sama sekali bukan tandingan Levi. Mereka tidak berada di kelas yang sama dengan Levi. Semua orang terperangah. Rahang para prajurit yang menyerah dan rahang Istana Harimau Ilahi jatuh ke tanah karena terkejut. Mereka tidak menyangka Levi memiliki kekuatan tempur yang sangat kuat. Dan itu. Kami butuh waktu lama untuk berjuang untuk pergi ke aula utama Paviliun Utara, namun, orang ini mengalahkannya hanya dengan 1 langkah.
Meskipun hanya beberapa ribu yang tersisa di pasukan Paviliun Utara, mereka semua adalah elit, dan mereka semua siap untuk bertarung dengan semua yang mereka miliki. Jika semua orang bertarung, itu tetap bukan pertempuran yang mudah. Mengorbankan waktu dan menderita kerugian dalam jumlah tertentu tidak akan terhindarkan, bahkan jika itu sudah pertempuran terakhir. Namun, pada akhirnya, mereka dengan mudah dikalahkan hanya dengan gelombang energi. Bukankah itu terlalu mudah? Apakah dia baru saja mengalahkan mereka dengan satu langkah? Bagaimana itu mungkin? Kerumunan menarik napas dingin. Semua orang tercengang dengan apa yang baru saja mereka lihat. Orang-orang dari Paviliun Utara sangat terguncang. Apa kekuatan ini? Kekuatan tempurnya sempurna. Dia setidaknya harus berada di kelas yang sama dengan seorang Grandmaster. Namun, mereka sepertinya tidak ingat pernah melihat Levi sebelumnya. Dia juga tampaknya tidak mewakili faksi manapun. Jadi siapa dia? Semua orang berspekulasi tentang dari faksi mana Levi berasal, yakin bahwa dia adalah petarung terbaik dari beberapa faksi kuat dan dikirim ke sana untuk bertarung. Apa yang baru saja dia katakan? Levi telah menyebutkan bahwa dia ada di sana untuk melihat 3 orang bijak dari Paviliun Utara. Salah satu dari 4 tentara yang menyerah tertawa. Lihat, guru, apa gunanya? Kalian semua telah bertahan tanpa henti tetapi pada akhirnya, kalian dikalahkan dengan cara yang berantakan. Petik 2. Kamu seharusnya mengikuti kami dan menyerah. Setidaknya dengan cara ini, Anda tidak akan terluka. Apa kau malu sekarang? Keempat pria itu tertawa. Saat itu, Levi mengalihkan pandangannya ke arah mereka. Bab 3320 melawan siapapun yang dia lihat. Tatapannya yang tajam membangkitkan rasa takut di dalam jiwa mereka, menyebabkan rasa dingin menjalari tulang punggung mereka. Namun, mereka yakin mereka tidak melakukan apapun untuk memprovokasi dia. Apakah ini giliranmu untuk berbicara? Tepat setelah dia membuat pernyataan itu, Levi melemparkan pukulan ke udara. Pish, pish, pish. Kekuatan tak terlihat menghantam mereka. Berada di ujung penerima pukulan, keempat pria itu dikirim terbang jauh. Tidak hanya itu, daging di wajah mereka terkoyak, meninggalkan kekacauan berdarah. Gemuruh. Pada saat yang sama, mereka yang memilih untuk menyerah bersama mereka dikirim terbang oleh kekuatan tak terlihat juga. Masing-masing dari mereka terluka parah. Mereka meringkuk dalam bola sebagai respons terhadap rasa sakit yang menyiksa. Kata-kata berani untuk sekelompok backstabbers. Levi berkomentar dengan dingin. Dia benar-benar membenci pengkhianat. Namun, mereka cukup berani untuk terus mengobrol. Bagus. Orang-orang dari Istana Harimau Ilahi bertepuk tangan dan bersorak. Bukankah ini berarti dia ada di pihak kita? Dia di sini untuk mengalahkan Paviliun Utara juga. Karena itu, mereka bersorak. Dan kau, aku sudah muak denganmu. Levi berbalik dan menembakkan tatapan mematikan pada pemimpin Istana Harimau Ilahi. Bam! Dengan cepat, Levi mengayunkan tinjunya untuk memberikan pukulan lagi. Pish! Terlepas dari semua metode yang digunakan pemimpin Istana Harimau Ilahi untuk membela diri, itu sia-sia. Dia masih tercabik-cabik oleh pukulan itu. Darah tumpah kemana-mana. Melihat itu, tidak ada yang berani berbicara lagi. Dari kelihatannya, siapapun yang berbicara dijamin akan menjadikan dirinya target berikutnya. Namun, tatapan tajam Levi masih terfokus pada puluhan ribu orang yang telah menyerang Paviliun Utara meskipun semua orang tetap diam. Kalian memintaku untuk berdengung sekarang. Tatapan mengerikan Levi menyapu lapangan. Pada saat itu, seolah-olah dewa telah turun ke bumi, menyebabkan orang lain memiliki keinginan untuk tunduk padanya. Merasakan tekanan dari tatapan Levi, mereka sangat ketakutan hingga hampir berlutut. Seolah-olah tatapannya cukup untuk merobek mereka dari dalam keluar. Tidak ada yang terjadi. Semua orang mulai menyangkalnya sambil menggelengkan kepala dengan kuat. Bagaimana mereka berani mengakuinya? Jika mereka mengetahui kekuatan menakutkan Levi sebelumnya, siapa yang berani mengatakan sepatah kata pun? Mereka tidak hanya akan menahan diri untuk tidak mengejeknya, tetapi mereka juga akan membenturkan kepala mereka ke tanah saat mereka memohon padanya untuk menyelamatkan hidup mereka. Itulah yang terjadi saat ini. Tuan yang perkasa, kita semua berada di pihak yang sama. Kita semua di sini untuk menyerang Paviliun Utara. Tidak perlu saling bertarung. Petik 2. Ya, dengan kekuatan Anda seharusnya meninggalkan kami untuk berurusan dengan sisa prajurit Paviliun Utara.
Anda tidak perlu melawan mereka. Faktanya, kamu seharusnya melawan 3 orang bijak. Kerumunan mulai menjilat Levi. Siapa yang ada di pihakmu? Kalian di sini untuk membunuh 3 orang bijak. Saya di sini hanya untuk menanyakan beberapa pertanyaan kepada mereka. Bagaimana kita sama? Levi menegur dengan marah. Hahaha, bahkan Anda mengetahui trik ini, Pak. Semua orang mengatakan itu. Mereka mulai meniru mereka yang datang untuk menemukan 3 orang bijak dengan motif tersembunyi. Kami di sini hanya untuk meminjam sesuatu dari 3 orang bijak. Kami di sini hanya untuk menanyakan beberapa pertanyaan kepada mereka. Mereka mengejek. Berpikir bahwa Levi hanya berbicara secara kiasan, mereka dengan cepat menggunakan kesempatan itu untuk mendapatkan sisi baik Levi. Namun kenyataannya, itu memperburuk kesan Levi terhadap mereka. Levi sangat marah. Menabrak. Dengan gerakan cepat, Levi mengirimkan ledakan energi yang kuat yang bisa merobek gunung dan membelah lautan. Pish, pish. Kerumunan benar-benar tidak berdaya melawan kekuatan seperti itu dan semuanya dikirim ke berbagai arah. Puluhan ribu pejuang dihancurkan dalam 1 detik. Sulit dipercaya. Ini menakutkan. Banyak pejuang Ordo Gerejawi benar-benar tidak berdaya ketika dihadapkan dengan kekuatan seperti itu. Tidak peduli metode apa yang mereka gunakan, alat suci, atau bahkan seni konsumsi, tidak ada yang bisa melindungi mereka dari kekuatan mengerikan. Hanya dengan 1 pukulan, semua elit dikalahkan. Pada saat Levi selesai, tidak ada yang tersisa. Semua orang pingsan dengan luka serius dan mengerang kesakitan di tanah. Sekali lagi, semua orang terkejut. Tidak ada yang akan membayangkan bahwa apa yang telah dilakukan Levi sebelumnya hanyalah puncak gunung es. Dia baru mulai menunjukkan kekuatan aslinya saat itu. Betapa menakutkan. Siapa dia? Kartu truf Paviliun Utara. Tapi dia juga melawan orang-orang dari Paviliun Utara. Apakah dia di sini untuk menghancurkan Paviliun Utara? Lalu, mengapa dia melawan mereka yang datang untuk menyerang Paviliun Utara? Siapa sebenarnya dia? Dan mengapa dia melawan siapapun yang dia lihat? Bersambung.